Come back to my channel Sales Magic, rajanya jualan. Semuanya, gimana kabar kalian? Saya doakan kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Nah, di sini saya akan membuat sharing teman-teman, yaitu pertanyaan yang banyak masuk di DM Instagram saya teman-teman. Dan maaf kalau misalnya pertanyaan yang masuk ke DM tidak bisa saya balas satu persatu teman-teman. Dan terima kasih yang sudah pada DM ya teman-teman. Salam kenal buat semuanya teman-teman. Nah, jadi gini, pertanyaan yang masuk ke DM Instagram saya ya rata-rata seputar usaha freelance ataupun kanvas teman-teman. Ada yang DM, Bang, berapa sih modal awal menjadi seorang kanvas? Bang, berapa modal awal menjadi seorang grosir? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk teman-teman. Nah, gini, jika saya tidak membalas DM kalian, berarti saya akan menjawabnya lewat video teman-teman. Karena kalau misalnya saya jawab melalui ketikan tangan, itu capek dan terlalu banyak teman-teman. Jempol saya bisa keriting. Oke? Nah, jadi begini. Berapa modal awal untuk menjadi seorang freelance atau sales kanvas? Kita nyebutnya kanvas saja teman-teman biar gampang. Nah, jadi gini. Untuk modal awal itu adalah kita sendiri yang menentukan atau kalian sendiri yang menentukan. Tergantung produk apa yang mau kalian bawa dan kalian mau membawa berapa banyak teman-teman ya. Terus begini teman-teman, untuk modal awal misalnya saya ingin nganvas produk rokok misalnya, modalnya itu gede teman-teman. Jadi gini, modal awal untuk produk rokok, anggaplah saya membawa rokok filter, ada yang modalnya itu 140.000 per slop teman-teman. Nah, untuk satu bal 140.000 dikali 10 itu udah 1.400.000 rupiah teman-teman. Itu baru dapat satu bal rokok. Dan keuntungan rata-rata untuk produk rokok ya teman-teman, kalau misalnya saya membeli di grosir, saya jual ke retail, itu untungnya cuma 2.000. Bayangkan, untuk modal 140.000 kita cuma dapat upah 2.000 rupiah. Seperti itu teman-teman. Nah, terus gini, Mas, lah kalau misalnya nih saya punya modal 500.000, bisa nggak memulai usaha kanvas? Bisa. Kalian bisa kanvas produk-produk yang modal pembeliannya itu murah teman-teman. Seperti misalnya nih aneka plastik. Aneka plastik itu misalnya apa sih? Ya seperti sedotan, plastik es, dan lain sebagainya. Terus kalian mengcover toko, warung, terus kantin-kantin sekolahan, tempat-tempat yang jualan minuman seperti itu teman-teman. Nah, terus kalian juga tuh bisa nganvas produk-produk ya yang pokoknya yang modalnya itu murah. Memang kalau misalnya mau nganvas rokok, itu memang modalnya itu lumayan besar teman-teman, lumayan besar. Oke, jadi mungkin itu bisa menjawab pertanyaan kalian teman-teman. Untuk modal itu kalian sendiri yang menentukan ya. Jadi kalian mau nganvas produk apa dan kalian mau beli berapa banyak, seperti itu. Tapi saran saya, kalau misalnya kalian baru mau mencoba ya teman-teman, silakan kalian jangan beli langsung banyak. Kalian beli beberapa produk dulu, terus kalian lakukan uji coba pasar. Nah, nanti kalau misalnya nih pelanggan kalian udah banyak, barulah kalian tuh membeli produk yang lain, kalian membawa produk yang lain, seperti itu teman-teman. Dan sambil kalian menawarkan ke toko, bangun komunikasi dan silahkan ngobrol sama pemilik toko teman-teman. Bu, di sini barang yang lagi rame apa? Siapa tahu saya bisa kasih ibu barang yang lebih murah, seperti itu. Itu untuk pertanyaan berapa modal awal. Jadi semoga bisa terjawab ya teman-teman. Nah, terus gini, berapa modal menjadi grosir, Mas? Nah, ini juga pertanyaan yang sebenarnya nggak bisa dijawab teman-teman. Kenapa nggak bisa dijawab? Jadi begini, untuk menjadi grosir atau agen ya teman-teman, grosir atau agen itu berbeda dengan distributor. Oke, kalau definisinya distributor atau depo itu adalah tangan pemasar pertama sebuah produk. Nah, kalau misalnya agen atau grosir itu adalah dia itu seperti tempat pembelanjaan, tempat untuk warung-warung kecil itu kulaan teman-teman. Itu namanya grosir. Itu biasanya ada di pasar-pasar. Tapi ada juga grosir yang tidak ada di pasar-pasar, yaitu warung-warung retail atau toko-toko retail yang membeli sebuah produk dalam jumlah yang banyak, dalam kuantiti yang ditentukan, itu dia akan mendapatkan harga grosir juga teman-teman. Jadi nggak harus di pasar, seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian ingin menjadi grosir, misalnya gini, Mas, saya ingin menjadi grosir untuk produk-produk Unilever atau untuk produk-produk Mayora atau Wingswood seperti itu modal awalnya berapa? Nah, jadi gini teman-teman, untuk menjadi grosir itu ada yang namanya MOQ ya. MOQ itu apa? MOQ itu minimal order quantity teman-teman. Nah, misalnya gini, untuk produk misalnya nih Wingswood ya teman-teman, salah satunya adalah produk deterjen, misalnya Daya lah. Nah,
Untuk daya misalnya nih, cuma misalnya ya, kalau misalnya beli 10 karton harganya dapat harga WS, terus kalau misalnya beli 20 karton baru dapat harga grosir, seperti itu teman-teman. Jadi ada MOQ-nya seperti itu. Nah, untuk MOQ-nya itu berbeda-beda juga. Misalnya nih, kalian ada di kota A, peraturan untuk mendapatkan harga grosir harus membeli 20 karton all item misalnya di kota A. Di kota B, walaupun ini sama-sama distributornya Wingswood, itu peraturannya bisa berbeda teman-teman. Tergantung dari supervisornya, tergantung dari program yang berlaku di sana juga teman-teman. Oke, jadi berbeda. Walaupun satu sistem itu istilahnya apa ya? Promonya itu berbeda-beda seperti itu. Itu adalah mungkin itu menjawab ya teman-teman pertanyaan berapa modal menjadi agen atau grosir seperti itu. Nah, terus begini, bagi kalian nih yang ingin memulai menjadi seorang freelance atau kanvas, kalian nggak perlu tuh capek-capek mencari distributor atau supplier pertama. Karena kalau misalnya kalian hanya fokus saya harus mendapatkan harga yang paling murah, yang terjadi adalah waktu kalian itu akan habis untuk mencari distributor atau supplier pertama teman-teman. Dan itu pun kalian belum tentu dilayani jika kalian sudah menemukan distributor atau supplier pertama, karena juga ada MOQ juga teman-teman. Untuk sekarang semuanya itu ada MOQ-nya. Oke, kalau dulu ada beberapa yang ke distributor nih beli beberapa produk harganya tetap murah, tapi sekarang nggak bisa. Bahkan kadang ada yang tidak mau melayani, justru mau kita itu malah dialihkan ke grosir. Mas, belinya di grosir aja mas. Seperti itu teman-teman ya. Jadi modalnya ya itu adalah tergantung dari kalian mau nganvas produk apa untuk freelance ya. Terus juga tergantung kalian mau beli berapa banyak, seperti itu sih. Kalau misalnya sekedar saran ya teman-teman, sekedar saran, silakan mulai dari skala kecil terlebih dahulu. Kalian mulai uji coba pasar terlebih dahulu, ya seperti itulah teman-teman. Yang penting itu kalian mulai aja dulu. Dan motor lewat teman-teman. Ya, yang penting kalian mulai aja dulu. Nah, nanti kalau misalnya kalian udah mulai, saya yakin nih kalian juga pasti menemukan celah kalian sendiri, teman-teman. Karena bisnis atau usaha yang paling bagus itu bisnis apa sih? Bisnis yang paling bagus itu adalah bisnis yang dimulai, teman-teman. Oke, mungkin seperti itu sharing kali ini. Jika kalian suka sama video ini, silahkan di like, di share. Yang baru mampir silahkan di subscribe, lonceng diaktifkan ya teman-teman. Jika kalian ingin menonton video-video saya yang lainnya juga. Tapi kalau misalnya nggak mau, lonceng nggak usah diaktifkan, nggak apa-apa. Nanti takutnya notifikasi dari saya malah mengganggu kalian, seperti itu. Jangan lupa follow IG saya bangkit_real. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. See you next time.